Hanya dalam hitungan kurang dari 24 jam nih, anak-anak akan menghadapi hari pertamanya sekolah. Yang berbeda di tahun ajaran baru ini adalah para orang tua dihimbau, diwajibkan untuk ikut mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah. Ini ada sebuah kampanye dari Kemendikbud dan sudah hadir bersama kita Direktur dari Pembinaan Pendidikan dan Keluarga, Pak ya? Kemendikbud, Bapak Dr. Sukiman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, dan juga ada keluarga kecil yang bahagia di sini. Ada Putra dan juga Disti bersama dua putra dan putrinya yang akan masuk sekolah, tentunya Putri ya? Iya. Putri, Pelangi. Sang putri yang bernama, namanya siapa, sayang? Pelangi. Pelangi. Pelangi, nanti kamu akan masuk hari pertama sekolah nih di SD berarti ya? Di SD. Oke, kita sedikit melihat apa yang menjadi hangat untuk hari pertama sekolah ini adalah dari mulainya surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan Anies Baswedan, Pak ya, kepada para kepala daerah. Kita akan sambil lihat ada 4 poin di sana yang disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai surat edaran ini. Bisa Bapak sambil jelaskan, Pak? Iya, jadi di sini Pak Menteri mengajak para orang tua di hari pertama masuk sekolah yang merupakan petualangan baru bagi anak-anak kita untuk mengantar. Karena sesungguhnya orang tua maupun guru di sekolah itu ada sama-sama pendidik yang harus sama-sama bekerja sama. Dan ini juga tampaknya Dikbud cukup siap, Pak ya, dengan kampanye ini. Dan sudah berapa lama sebetulnya ini dipersiapkan dan apa tujuannya sebenarnya, Pak? Apakah hanya ini saja gebrakannya atau mungkin ada selanjutnya? Ya, tentu hari pertama masuk sekolah ini merupakan awal ya, pintu masuknya. Tetapi kita selanjutnya mengajak para orang tua tadi sebagai pendidik di rumah maupun guru sebagai pendidik di sekolah untuk bekerja sama. Jadi nanti ada kelanjutan, Mas Felix ya, kelanjutan untuk pertemuan dengan wali kelas maupun kegiatan-kegiatan orang tua yang mendukung kegiatan sekolah. Ya, dan kita juga tentunya berbincang dengan keluarga di sini. Anda di rumah juga bisa ikut bergabung interaktif bersama kami. Siapkan nomor telepon di 02153661222 untuk Anda bertanya langsung kepada Bapak Direktur, Bapak Dr. Sukiman di sini, dan juga bagaimana persiapan Anda. Kita ke Disti nih sebagai ibu. Biasanya ibu nih yang paling anak saya pertama sekali sekolah. Kamu panikan soalnya ibu. Keduanya bekerja ya? Bekerja. Swasta? BUMN dan swasta. Putra swasta nih. Putra sebenarnya rekan saya juga sih di sini ya. Teman satu kantor sebenarnya. Nah, ini di BUMN kamu sudah berarti di sini mendapatkan himbauan surat ini. Bagaimana dari kebijakan kantornya? Kebijakan dari kantor sendiri mulai hari Kamis sudah ada email resmi ke seluruh karyawan dengan lampiran surat edaran yang disampaikan oleh Menteri Menpendikbud ya, Pak ya. Maaf. Jadi untuk karyawan yang memang ada keperluan untuk mengantarkan anak ke sekolah hari pertama, diizinkan untuk datang terlambat. Tapi sebelumnya dengan menginformasikan kepada atasan dan SDM-nya. Oke, dispensasinya berapa jam yang masuk kerja biasanya jam berapa nih? Biasanya jam 9 ya, maksimal dari setengah 8 sampai setengah 9 karena flexi time. Tidak disebutkan jam berapa, tapi untuk segera. Setelah mengantarkan segera gitu, karena kalau patokan jam mungkin ada yang rumahnya di Bogor atau Bekasi, sekolahnya di mana, iya, sekolahnya gitu ya. di mana. Gitu. Tapi harus tetap masuk kerja, yang penting ya. Dan tidak mengganggu kegiatan di kantor. Nah, apa yang kalian persiapkan sebagai orang tua di hari pertama sekolah ini? Persiapannya udah dari jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi persiapan mental tentunya, persiapan finansial juga segala macam. Ya kalau mental kita juga kan dari TK terus kemudian ke jenjang berikutnya kita mikirin dia SD, apa aja keperluannya, apa aja dia nanti di SD perlunya apa aja segala macam. Nah, tentunya kan berarti persiapan ini sudah mungkin lebih 1 tahun sebelum masuk ke SD ini ya untuk anaknya. Apa nih? Tentunya ada inisiatif sendiri dari sebagai orang tua untuk menyiapkan anaknya di hari pertama sekolah. Apa sebelum ada himbauan ini? Oke, sebelum ada himbauan, yang pertama mental anak TK beda sekali dengan anak SD. TK yang masih nangis, bisa pulang, waktu bermain lebih banyak. Sekarang, Kak, ini udah SD loh, nggak boleh nangis lagi di dalam kelas. Mulai ada belajar membaca, mulai lebih tekun, lebih serius. Gitu. Jadi lebih mengenalkan ke anaknya ya. Jadi mental menjadi anak SD bagaimana itu harus lebih mandiri ya. Harus lebih mandiri, disiplinnya. Ternyata Pak, bagi para orang tua ini juga merupakan pintu pertama kemandirian bagi anaknya. Betul. Seperti yang Bapak sampaikan, ini adalah pintu pertama
bagi pemerintah untuk mengkampanyekan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Bagaimana Pak? Ya, betul. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Isti. Ya, memang ini pintu pertama, itulah yang pemerintah memberikan fasilitasi supaya sekolah menyambut dan sekolah membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan para orang tua. Nah, apa saja nih Pak kira-kira yang dianjurkan juga dihimbau oleh pemerintah untuk hari pertama sekolah ini bagi gurunya, bagi orang tuanya? Ya. Jadi bagi guru, terutama kepala sekolah tentu dan guru-guru lain menyambut kedatangan orang tua, kedatangan siswa baru ya, kita harapkan di gerbang sekolah, ya, sehingga anak merasa nyaman begitu masuk gerbang sekolah. Kemudian nanti diharapkan saling mengenal, orang tua mengenal siapa guru yang akan mendidik anak-anaknya, dan juga mengenal orang tua lain untuk saling berbagi. Dan juga diharapkan ada komunikasi antara orang tua dan guru, apa kekhususan anak ya yang perlu disampaikan kepada guru. Demikian juga harapan-harapan orang tua. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan informasi tentang program-program sekolah kepada orang tua selama setahun ke depan, sehingga orang tua tahu persis apa yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kalau misalnya yang bisa Anda lihat tadi di layar kaca Anda, bahwa di sini banyak sekali ragam kegiatan untuk orang tua, untuk guru, bahkan untuk muridnya sendiri. Dari mulai pengenalan antara orang tua, antara guru dan juga siswa, karakter siswanya masing-masing. Tapi tentunya ini tidak cukup hanya dalam waktu 1 hari dan hanya beberapa jam saja, Pak. Kira-kira bagaimana dari Dikbud sendiri yang membayangkan waktu atau efektivitas dari hari pertama sekolah antara orang tua dan murid serta sekolahnya? Ya, betul. Jadi hari pertama masuk sekolah ini hanyalah pintu gerbang. Tapi berikutnya kita harapkan ada kerjasama berkelanjutan. Sehingga Pak Menteri ini menghimbau supaya sekurang-kurangnya 2 kali 1 semester itu ada pertemuan dengan orang tua. Bukan sekedar mengambil rapot atau yang lain, tetapi mendiskusikan tentang kemajuan-kemajuan pendidikan anak serta program-program sekolah. Ya. Jadi 1 tahun 4 kali ini. Sementara kita himbau lah sekolah menyelenggarakan ini. Nah, itu sebetulnya belum terjadi di negeri, Pak ya. Mungkin di swasta sudah banyak yang menjalankan bahwa hubungan antara orang tua dan guru itu bahkan mereka ada pertemuan rutin. Ada lebih intensif juga. Ada intensif ya. Nah, apakah ini juga menjadi program yang akan permanen atau justru ini baru step selanjutnya yang direncanakan dari hari pertama sekolah ini? Ya. Betul, karena ini langkah awal tentu kita belum berani ya untuk mewajibkan secara intensif, tetapi tentu ini kita berikan keleluasaan kepada pihak sekolah, pihak orang tua. Kalau ini memang dipandang perlu, bisa menyelenggarakan secara lebih intensif, karena diharapkan nanti juga ada pertemuan orang tua yang membahas tentang program parenting, program bagaimana orang tua tahu cara mendidik anak, tahu hal-hal yang membahayakan anak dan sebagainya. Nah, Disti dan juga Putra tentunya untuk memutuskan sekolah yang baik untuk anak tidak sebentar ya. Iya. Akhirnya memilih sekolah negeri atau swasta? Kebetulan swasta ya. Kebetulan swasta. Apa alasannya memilih SD swasta ini? Apa pertimbangannya? Apa yang kalian bayangkan saat hari pertama sekolah dan 6 tahun anak kalian dipercayakan kepada sekolah ini? Iya. Kenapa kami memilih swasta? Sebenarnya yang pertama karena akses antar jemput di swasta gitu. Kemudian yang kedua setelah mencari beberapa dan membandingkan gitu, mungkin yang lebih sesuai ke anaknya, kita harus melihat karakter anak sendiri ya di swasta, dan kemudian kekhususan TK Islam ya. Kami mencari yang lebih banyak pendidikan agamanya gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin di jenjang-jenjang selanjutnya juga kami akan memilih negeri karena kualitasnya juga sekarang sudah lebih baik, mungkin lebih dicari ya. Nah, sebagai orang tua setelah mendapat dan mengetahui bahwa dari pemerintah ada inisiatif yang luar biasa nih untuk orang tua dianjurkan dengan cukup keras ya, maksudnya ini seru nih buat orang tua, sangat membantu ya. Bagaimana rasanya kalian saat ada dukungan dari pemerintah seperti ini? Rasanya seneng banget. Kayak kami nggak sendirian gitu. Walaupun sebelum ada himbauan ini jauh-jauh hari kita udah bertekad untuk seperti hal begini, kemudian didukung lagi dengan pemerintah.
ada himbauan seperti ini, jadi kayak kami nggak sendirian. Nah, tidak sendirian Pak, tapi apakah mereka, para orang tua ini akan merasa tidak sendirian pada hari pertama sekolah saja atau bagaimana nanti? Ya, jadi memang itulah tujuannya bahwa negara ini hadir. Ya, hadir. Ya, kalau tadi inisiatif di sekolah-sekolah swasta sudah dulu, sejak dulu dilakukan. Sekarang kita himbau kepada semuanya, bukan hanya di sekolah swasta, tapi juga sekolah negeri di seluruh penjuru pelosok tanah air. Nah,